dengan produknya atau brandnya ini adalah Ritz ya, minuman rempah dan lulu rempah. Assalamualaikum, selamat pagi Mbak Fitri. Waalaikumsalam Mas. Apa kabar? Alhamdulillah baik sekali. Baik ya, tadi tergesa-gesa ya semuanya. Takut telat. Iya. Oke, di sebelahnya ini ada Mbak Eni. Mbak Eni ini selaku anggota dari UMKM Gira Sukses ya. Assalamualaikum, selamat pagi Mbak Eni atau Bu Eni. Waalaikumsalam. Semangat pagi Mas. Semangat pagi. Semangat pagi. Baik. Kemudian ada Ibu Agustina. Halo, selamat pagi Bu Agustina. Pagi Pak. Apa kabar Bu Agustina? Alhamdulillah baik. Oke, ini tadi rame-rame datang langsung di injury time ya. Semuanya the last minute. Oke. Pertama saya ke Mbak Fitri dulu nih ya. Produknya itu adalah Ritz. Kalau tadi Ibu Agustina itu produknya itu adalah merek apa ini? Brandnya Gira ya Bu ya? Brandnya Brand Yayu Cakes and Cookies. Yayu Cakes and Cookies. Yeah. Jadi ini menampilkan aneka macam olahan cake. Ya. Kemudian juga ada minuman juga ya. Betul. Oke, nanti kita kenalan ya Bu ya. Boleh Pak. Baik. Ke Mbak Agustina nih. Mbak Agustina, kalau boleh tahu nih ya, Mbak Agustina memulai usaha Saya Fitri. Fitri, sorry. Iya, Mbak Fitri, memulai usaha ini sejak kapan? Kemudian kenapa harus memilih apa ya, lulu rempah dan sebagainya gitu loh. Ini kan body care ya? Iya benar. Kayak gitu-gitu. Body care and skin care. Nah, ini kan juga termasuk salah satu yang mungkin saya belum tahu sih prospek usaha ini. Apakah memang ini agak susah di pemasaran misalnya ya? Karena kan bukan makanan ya kan? Benar. Atau bagaimana? Nah, bisa dijelaskan nih latar belakangnya ini. Jadi gini, awalnya terbangunlah brand By Ritz ini. Dulu itu pertama kali muncul By Ritz ini, saya jujur produksinya lulur dulu. Jadi 3 tahun lalu. Saya sukanya pokoknya jualan harus yang berbau perempuan. Karena itulah pangsa pasar yang menurut saya cepet lakunya kayak gitu. Jadi saya terbentuk dulu saya ini jual produk lulur hitam. Kebetulan lulur hitam itu khas Makassar, Bapak. Jadi kesini alhamdulillah mereka itu antusias banget. Jadi mereka suka banget dan selalu repeat order. Terus kesini saya mikir, kenapa saya harus jual produknya orang gitu? Kenapa harus jual dulu reseller orang? Ya dulu iya, ya? Gitu. Kenapa kok kita harus menjual produk Makassar gitu? Kenapa kita nggak bikin inovasi sendiri, produknya kita sendiri? Akhirnya saya tercetus, saya bikin, saya kebetulan pokoknya intinya saya pengen lulur saya ini jangan ada kimia gitu, jadi pure tradisional, alami ya? Iya, rempah tradisional. Jadi saya bikin kunyit, atau saya browsing, ternyata saya padu-padankan. Alhamdulillah tuh mereka saya kasih tester teman-teman terdekat dulu. Gitu. Ternyata alhamdulillah mereka tuh welcome sekali dengan produk ini. Terus ya sudah akhirnya, ternyata saya bikinlah By Ritz itu. Saya daftarkan brandnya, terus sekarang lagi proses ke BP POM. Selama ini saya izinnya untuk yang lampahin itu sudah Dinkes. Jadi itu termasuk obat tradisional, tapi kesininya dapat anjuran kenapa Kak dimasukin ke kategorinya kosmetik, jadi harus ngurusnya ke BP POM. Iya. Itu sedang saya upayakan. Gitu. Ini tahun berapa, Mbak Fitri? Itu kalau sama tahun ini 3 tahun, kalau yang lampah, kalau yang lampah 3 tahun. Terus akhirnya pas pandemi itu saya berinovasi lagi. Apa ya, kira-kira jualan apa yang kiranya tetap nggak usah keluar dari koridor, tetap rempah tradisional. Terus akhirnya di situ saya mikir, oke, saya mau bikin minuman. Pas pada saat itu boomingnya pandemi dan itu angka pandemi bisa sampai 90%. Orang itu pasti kena ya. Terus dari situ saya browsing, kebetulan saya tuh suka banget mengikuti JSR. Terus itu tuh kayak Dr. Zaidul Akbar. Saya browsing, akhirnya saya bikin, ternyata ya sudah. Ini salah satu teman-teman saya kebetulan, lingkungan saya kebetulan terkena COVID gitu ya. Udah, kalian nggak usah minum, insya Allah coba kamu minum rempah. Saya kasih rempah. Ternyata alhamdulillah kemarin mereka itu kebanyakan dari mereka kena anosmia. Iya, termasuk gejalanya COVID ya. Iya, benar sekali. Itu yang bikin mereka tuh terganggu. Akhirnya saya sebar, udah nggak usah bayar, kalian minum aja konsumsi. Alhamdulillah nggak ada seminggu mereka kembali. Jadi saya mikir, berarti rempah ini benar-benar bermanfaat sekali. Iya. Gitu. Apalagi bapak-bapak sekarang kebanyakan manula itu juga mayoritas utama yang kena COVID itu. Dan rata-rata dari mereka nggak mau obat.
Nah kita yaitu pengen menggantikan, sebenarnya bukan menggantikan, mendamping, jadi pendamping minuman pendamping untuk para yang terkena COVID atau isoman itu. Oke, Mbak Fitri, mungkin kesulitan apa sih yang bisa dikatakan atau disampaikan ya? Kalau misalnya kita memproduksi minuman dengan lulur, ini kan beda, Iya, beda segmen. Iya benar. Satunya bisa diminum, satunya nggak bisa kayak Iya, gitu benar. kan. Nah mungkin ada apa kayak kesulitan kayak gitu, kendala-kendala apa sih? Sebenarnya kalau kesulitan enggak sih, ini mereka tuh sebenarnya saling berkaitan. Jadi gini, rempah rich ini sebenarnya untuk perempuan, ibu-ibu itu kadang ini jujur ini untuk pelangsing gitu. Jadi yang untuk rempah rich itu orang-orang yang mengonsumsi rempah rich, apalagi orang ibu-ibu tuh biasanya overweight gitu ya. Benar, ini salah satu ya. Mereka ini salah satu customer kami. Jadi tuh jadi sebenarnya sehat itu seharusnya diawali dari dalam. Jadi kita kita detox dulu badan kita. Terus kalau salah satu faktor utama orang misalnya ibu-ibu tuh berjerawat itu tuh sebenarnya dari makanan yang dia konsumsi. Jadi terlalu banyak ngendon di pencernaan mereka, yaitu menyebabkan jerawat. Nah situ itu kita sambil gituin lampah ini. Jadi perawatan dari dalam iya, perawatan dari luar iya pakai lampah. Ini mayoritas ingredients atau bahannya memang 100% saya menjamin alami, rempah. Rempah saya bermain dengan kunyit, jahe, serai, lengkuas, terus untuk yang lampahnya ini saya pakai beras dan segala macam. Jadi gitu 100% saya menjamin ini rempah. Jadi aman ya Mbak Fitri ya. Dan ini untuk minuman rempahnya kalau misalnya kita bandingkan dengan kayak minum-minuman Sinom apa gitu, bedanya apa sih kalau punyanya Rich ini? Nah kalau gini, jadi kalau misalnya orang yang nggak tahu, kalau saya juga jual yang siap minum gitu. Kadang ada orang yang ini bentuknya powder bubuk ya? Powder bubuk. Jadi kesini udah 2 bulan saya minum yang memproduksi yang siap saji karena orang itu males ribet. Nah, jadi di sini ini yang saya tekankan adalah rempah rich itu beda dengan Sinom dan kunyit asam karena memang dari ingredientsnya, komposisinya itu kita pakainya kunyit, jahe, serai, lengkuas kayak gitu. Jadi mungkin lebih tajam ya ini rempah-rempahnya ya kan? Benar-benar ini minuman kesehatan. Gitu. Jadi saya menjamin ini minuman kesehatan. Jadi bukan lagi Sinom ini kan biasanya orang pengen haus nih, pengen Sinom aja gitu. Tapi kalau pengen lebih sehat ya ini gitu. Tapi kita tidak mengklaim udah orang-orang nggak usah minum Sinom, minumnya rempah rich, tidak, sama aja sebenarnya. Masuk kategorinya itu minuman tradisional tapi lebih spesifik. Ini buat apa rempah rich ini, buat ini loh. Oke, satu lagi sebelum ke Ibu Agustina ya. Kalau boleh tahu nih manfaatnya dari minuman rempah rich sama lulurnya ini apa saja nih Mbak? Kalau yang rempah rich ini tuh biasanya ini Pak, kalau kita menekankan imunitas, meningkatkan imunitas gitu. Terus untuk menurunkan berat badan pasti, karena memang di situ kita ada jahe. Nah jahe seperti yang kita ketahui itu menekan nafsu makan, kayak gitu. Jadi ya untuk lampahnya sendiri ini pastinya untuk mencerahkan, menghaluskan, ngelembabkan, kayak gitu Ibu. Kalau minumannya mungkin bisa jadi tadi kekebalan ya, meningkatkan imun kan? Benar sekali. Iya, tadi kan udah dibuktikan pada saat dikonsumsi mereka yang udah terpapar COVID, mempercepat penyembuhannya ya kan? Benar-benar. Karena kita ini bahannya memang dari rempah-rempah, jadi itu termasuk salah satu komponen atau yang dianjurkan ya bagi mereka yang terpapar COVID gitu ya. Harganya belum. Siap. Kalau harganya ini kita punya 3 kategori. Jadi kita ada yang konsumen, jadi end user. Jadi jadi kita yang rempah rich itu ada harganya 65.000. 65.000 itu yang berapa? 200 gram. Oh 200 gram ya? 200 gram. Terus kalau untuk yang 80 gram itu 35.000. Ini bisa dibeli di mana ya? Kita ada offline store-nya juga, ada online store-nya juga. Online store kita ada di Shopee. Artinya, terus online store-nya kita pakai All by Rich. Gitu. Jadi kalau offline store-nya ada di Wage Taman, Jalan Belimbing nomor 43 A Wage. Itu kayak memang bikin store sendiri gitu ya, Mbak? Maksudnya ya di rumah gitu. Jadi display barang di situ semua gitu. Terus untuk yang di Buduran itu kita ada di Perumahan Gading Fajar.
Oke, untuk sementara itu ya. Tapi kalau memang agak susah mencari lokasi, mungkin bisa langsung online saja ya. Benar sekali. Online store bisa di Shopee ya. Benar. Oke, baik. Kita ke Ibu Agustina. Ibu Agustina. Oke, Bu Agustina, kalau boleh tahu ini produknya bisa dikenalkan apa saja nih, Bu? Kebenaran tuh saya harus lihat pangsa pasar. Saat ini itu orang itu senangnya apa? Kadang-kadang anak muda juga saya memperkenalkan bahwa yang tua, saya harus memperkenalkan yang tua yang muda itu harus sama. Pada akhirnya sekarang saya mikir anak-anak muda daripada kan senangnya di kafe, itu pasti kan Pak. Akhirnya saya mikir ya apa ya caranya ya buat anak-anak itu suka kue dari pesen akhirnya mereka nggak usah keluar rumah, apalagi kondisi kayak gini. Akhirnya saya nyoba ini roll tart pizza keju sama klepon. Oke, coba ini. Tapi berhubung tadi saya deg-degan, jadi pandannya nggak ada jadinya Pak. Iya. Jadi tapi, ya ini. Kok kelihatannya seperti bukan kue ya, kayak hantaran-hantaran apa gitu ya, karena dihias cantik begitu ya. Nah, itu kayak lembut banget kelihatannya itu ya, kayak handuk yang digulung-gulung gitu. Iya Pak. Iya. Ini jadi Ibu Agustina, ini produknya cake apa ini namanya roll tart, pizza keju, sama roll tart klepon. Jadi kue-kue semua olahannya ya dari produk apa namanya brandnya apa Bu? And Cookies. Yayu Cakes and Cookies. Oke. Jadi untuk Yayu Cake and Cookies ini khusus makanan saja ya. Betul. Tapi kalau untuk Bu Eni tadi sama ya? Saya ini produksi saya kunir asem Mamadi. Kunir asem Mamadi ya. Mamadi brandnya ya. Mamadi. Oke, ini berarti ada satu lagi nanti Bu Eni ya kita coba sampaikan pada sahabat Suara Sidoarjo. Nah, saya ingin tahu nih, Ibu memang suka sekali bikin kue atau bagaimana Bu? Asal muasalnya kenapa pilih cake dan sebagainya? Apakah gampang dalam pemasarannya gitu? Kira-kira. Awalnya gini loh, Pak. Mama saya tuh pintar bikin kue. Sebelumnya saya bekerja di konsultan teknik. Tapi lama-lama saya kok jadi capek ngikut orang gitu loh. Pada akhirnya saya mulai coba. Saya belajar awal saya belajar itu bikin brownies. Saya kasih orang. Saya harus ini kasih tester orang gimana ini rasa. Saya malah dibilang itu adalah martabak, saya bingung. Akhirnya saya udah mulai lama-lama saya mulai nambah lagi ovennya, loyangnya. Akhirnya saya mulai belajar. Saya belajar awal juga dari YouTube. Dari YouTube, dari tempat kursus-kursus gitu ya. Udah akhirnya alhamdulillah saya bisa macem-macem gitu loh Pak. Selain saya juga itu hantaran-hantaran juga gitu loh Pak. Oke Bu, dari sekian masa ketika belajar dari awal mengikuti tutorial di YouTube dan sebagainya sampai menentukan rasa yang paling pas itu bagaimana Bu? Karena kan pasti orang trial error ya. Kok kurang ya ini kok terlalu bantet ya atau gimana misalnya ya. Sampai sekarang aku ini udah pas deh, kayaknya siap dipasarkan ini. Nah, gimana itu? Yakin seperti itu? Kalau saya gini Pak. Belajarnya saya dua. Saya compare antara di YouTube dan kursus yang saya ikutin. Dari compare itu saya dua-duanya saya coba. Kalau yang dari YouTube sekiranya, kalau saya nggak begitu senang kalau yang misalnya setengah-setengah. Jadi semua tuh harus bagus. Kuehnya bagus, isiannya bagus, itu baru saya senang. Nah sudah dapat semua, saya kasih ke teman-teman saya, ke suami saya, Pak atau teman saya, ini gimana rasanya? Oh ini udah enak, cuma kurang bumbunya yang di isiannya gitu sudah. Jadi saya mulai lagi terus akhirnya jadi seperti ini. Dan ini termasuk yang sudah siap dipasarkan hasilnya atau rasanya juga seperti ini ya Bu ya, tampilannya juga seperti ini. Iya, kalau yang roll tart pizza ini udah sering. Yang saya baru mulai ini roll tart klepon.
Oh, yang putih itu ya Bu ya? Pizza ini, pizza keju. Itu yang kuning itu keju. Yang ini klepon. Itu maksudnya gimana Bu? Dalamnya ada kleponnya atau gimana ya? Ada untinya. Unti itu apa ya Bu? Isiannya dari klepon. Iya. Oh, kelapa. Jadi kalau saya nggak pakai kelapa basah, tapi saya pakai kelapa kering yang saya olah, karena saya berpikir kalau pakai kelapa basah itu cepat basi. Kalau pakai kelapa kering paling nggak lebih lama lah. Gitu kalau kelapa pasti rasanya gurih, endang surendang, tak kendang-kendang, nendang gitu ya. Endang surendang. Ini sudah sampai melalang ke Balikpapan, salah satunya anak saya kemarin dikasih surprise. Roll tuh dia bilang apa, kan anak saya lagi berlayar di kapal terus dibawain sama. Ini harganya berapa sih Bu? Saya kalau jual itu awal itu saya belum berani. Sekarang promo 65 per piece ya. Per piece. Dan itu ukurannya ya segitu ya, nggak mungkin dikecilin, nggak digedein ya, semuanya sekian ya. 65. Kalau misalnya butuh besar ya beli 2 kayak gitu ya. Iya kan? Iya. Oke, ini standarnya dan nanti bisa dipotong-potong kayak gitu kan. Pak. Ini bertahan sampai berapa ini ya? Pokoknya kalau di luar saya nggak jamin kalau sampai 2 hari. Karena saya tidak pernah yang namanya pakai pengawet. Oh ya. Ya, jadi kalau di dalam kulkas ya jangan lama-lama deh, 4 hari itu. 4 hari ya. Oke. Nggak pernah sampai seminggu, jangan. Deh. Saya nggak pernah menyarankan untuk sampai sebegitu lama gitu loh. Karena nggak pakai pengawet gitu ya. Oke, nah ini bisa dibeli di mana Bu nanti? Kalau saya kan ada Instagram. Itu saya biasanya pesannya di situ. Kalau enggak saya ada FB. Saya belum berani untuk pemasaran di online. Karena saya bekerjanya sendiri Pak. Takutnya nanti ini over order ya? Bukan, saya pernah minta tolong orang, itu pembantu saya, rasa itu beda. Betul. Jadi tangannya beda ya. Jadi saya pikir enggak deh, udah saya secukupnya aja. Tapi nanti diusahain saya nyari orang yang benar-benar pas, baru bisa saya masukin online. Memang kalau soal makanan itu kendalanya itu di sumber daya manusianya. Iya. Kebanyakan kalau kita cari atau rekrut orang itu ya beda tadi tuh ya Bu ya. Salah taker atau apa kayak gitu rasanya udah lain deh kayak gitu ya kan. Iya, kalau udah saya paling susah tuh kalau udah gitu ini Pak. Kalau udah perlu buat kantor atau ada meeting kayak gitu-gitu. Saya kasih test food awal, beda kalau saya iniin ke orang lain, maksudnya pembantu saya. Jadi ini semua harus saya tackle gitu loh Pak. Handle maksudnya ya. Saya handle. Iya, semakin banyak order capek dong Bu. Karena di handle sendiri ya kan. Ya udah, kalau cookiesnya mana ya cookiesnya? Iya lupa. Kebetulan ini mungkin bisa dicek di Instagramnya ya Bu ya. Di Instagramnya. Kalau cookies sekilas seperti apa ya Bu? Apa rasa coklat atau apa kayak gitu gimana? Saya punya spesialis. Punya saya itu nastar keju. Jadi nastarnya itu kulitnya itu saya nggak pernah kasih gula. Jadi pure tepung, telur, mentega dan keju. Jadi orang bisa ngerasain antara manis kecutnya dari nastar dan gurihnya dari keju. Oke. Aduh, saya membayangkan. Ini biasanya untuk Lebaran ya Bu, biasanya ya atau Natal ya, hari besar kayak gitu. Oke, sekarang ke Mbak Eni ya. Iya Mas. Saya panggil. Atau Bu Eni. Oke, Bu Eni coba produknya yang mana ya Bu? Ini kunir asem kunir asem. Nah, kalau kunir asem sebenarnya udah kita udah familiar ya. Tapi saya ingin tahu nih Bu, ciri khas atau keistimewaan dari kunir asem Mama D ini apa? Salah satunya ini ya, saya juga kalau dari kunir asem yang lainnya kan, biasanya kalau kunir asem itu kan notabene dari Jawa ya, Jawa Tengah atau apa kan gitu. Tapi kalau saya ini kan basicnya juga kemarin ini bikin itu suatu berkah
efek dari pandemi sehingga mencetuskan saya bisa produksi ini. Kunir asam Mama D. Nah, itu yang membedakan dari rempah-rempah khususnya tadi. Oh, biasanya kalau emang Ibu dari mana? Dari ini Makassar atau? Saya keturunan dari Padang. Oh, Padang. Ya. Waduh, berarti resepnya beda dong. Ya, iya kan? Dari simbol ini kan juga kelihatan logonya. Ini ada rumah gadangnya. Oke, ambo. Istilahnya apa ya? Kalau orang Padang ya biasanya ya. Ambo lah ya. Oh gitu ya. Iya, 1, 2. Cik 2, 3. Iya. Oke. Nah, berarti keistimewaan dari kunir asam Mama D ini adalah resep dari Padang ya. Bedanya apa sih kalau dari Padang? Sebenarnya ini yang menilai orang lain. Jadi waktu itu ada beberapa ya, saya juga nggak nyangka ketika pertama kali bikin. Terus saya coba aja, saya share di grup di perumahan saya, terus ada yang beli, beli terus langsung di endorse. Kudu coba ya, beda rempah-rempahnya terasa banget begitu. Ini lihat nih, bukan itu yang malahan yang ya itu tadi yang seperti saya sampaikan bukan dari Jawa, itu orang bilang Pak, saya juga. Iya, tapi ini bahan dasarnya utama tetap kunir asam ya Bu? Bahan dasarnya ya sama kunir asam, cuman saya kan memang menggunakannya semua bahan pilihan ya. Artinya untuk dari bahan kunirnya pun saya juga milih yang benar-benar saya ngambil dari petani. Jadi kalau sebelumnya kan saya beli di pasar dengan ambil langsung di petani itu beda. Juga hasilnya. Gulanya juga gitu, komposisi asamnya juga. Jadi ini juga untuk para semuanya dari yang pernah minum itu merasakan tidak terlalu asam banget gitu. Jadi aman untuk orang yang punya lambung itu kan. Salah satunya dari rempah-rempah itu kan juga ada untuk mengatasi asam lambung itu juga. Jadi jangan khawatir dengan kunir asam Mama D ini, aman untuk para penderita lambung. Seperti itu. Selama ini Ibu Eni memasarkannya di mana aja Bu? Awalnya ya dari online tadi, dari grup-grup saya share. Berarti WhatsApp itu. Ya? WhatsApp. Terus kemudian saya mencoba memberanikan diri di lapak-lapak sekitaran Sidoarjo. Dan waktu itu saya di test food jadi juga. Jadi kayak nitip barangnya kayak nitip gitu ya barang Bu? Seperti itu. Dan alhamdulillah sudah ada 7 yang sudah saya bisa titipi tiap pagi. Sampai sekarang ya Bu ya? Iya, dari saya memulainya tahun lalu, Februari 2020. Oke, berarti ini masih ya sekitar 2 tahunan, setahun lebih lagi. Setahun lebih ya. Bu Eni kenapa memilih kunir asam ini? Ya, kalau memilih ini sebenarnya anugerah juga ya Pak. Saya juga ini dari teman saya. Ini juga berkat jasa dari teman saya. Sahabat saya waktu sekolah di STM namanya Ana Selawati. Itu tiba-tiba datang ke saya membawakan bahan yang notabene semuanya tuh ada yang saya buat di kunir asam ini. Saya dikasih kunir tuh 1 timbo. Terus rempah-rempah banyak, asam banyak gitu. Terus ini dibuat apa? Sebentar, ini kenapa temannya tiba-tiba kok ngasih kunir ya? Teman saya tuh suka berbagi. Jadi kalau ke rumah mungkin saya, dia petani kunir kali ya. Bisa jadi dia ini memang lagi panen mungkin. Betul. Gitu. Jadi asalnya dari Malang. Dia itu juga seorang pejuang tangguh ya. Dia jual, pokoknya ada kunir murah dibeli dan semuanya. Selain salah satunya kunir itu, terus bahan-bahan sayur mayur itu semua kasih loh, jumlahnya banyak. Kalau sayur mayur saya bisa bagi ke tetangga lah. Kunir ini siapa yang mau? Gitu. Saat akhirnya itu, tercetuslah ide. Jadi waktu itu karena pandemi kita ada di rumah, bagaimana harus kreatif bisa tetap survive. Jadi saya waktu itu langsung bikin ini aja gitu. Terus ya untuk merek juga itu juga tercetus dari ponakan saya. Ini aja saya harus bikin pokoknya dalam angan saya harus bikin ini tapi packagingnya yang menarik, yang harus punya brand kayak gitu. Saya nggak hanya bikin asal kunir asam yang notabene biasa-biasa seperti itu. Saya harus punya spesifik gitu. Dan alhamdulillah diterima anemonya ini. Terus kemudian saya juga sudah berizin juga, jadi sudah ada barcode seperti itu. Oke, baik. Nah, ini pertanyaan saya ini bisa dijawab tiga-tiganya ya. Mbak Fitri dulu.
selama ini bagaimana Mbak Fitri, menurut Mbak Fitri peran UMKM ya khususnya di Sidoarjo, apakah berperan turut bisa mengembangkan usaha? Nah, selaku sebagai owner dari brand By Rich tadi, apakah memang cukup terbantu dengan adanya UMKM? Apakah mereka juga memfasilitasi misalnya mengikutkan pameran-pameran, pelatihan, pengembangan ya kan dan sebagainya? Monggo silakan. Jadi gini, yang pasti saya mewakili Gira Sukses. Berterima kasih banget untuk Dinas Koperasi Sidoarjo pastinya khususnya. Jadi dengan bantuan Dinas Koperasi ini, teman-teman pelaku usaha yang belum punya legalitas dibantu untuk pengurusan legalitasnya. Itu pasti. Jadi kesininya banyak ternyata waktu kita sosialisasi ya. Gimana sih kemarin tuh kebanyakan kebetulan saya masih muda di sini. Saya merasa paling muda di Girah ini. Saya lebih proaktif gitu. Saya survei ke pasar. Ternyata pas di saat pandemi itu banyak loh yang dia nggak tahu harus berbuat apa. Sedangkan tekanan pengeluaran itu harus mau nggak mau harus jalan. Iya benar. Apalagi ibu-ibu. Berarti ibu-ibu. Jadi tekanan itu banyak sekali. Jadi dari situ tuh saya sosialisasi gimana sih Bu, gimana tetap produktif gitu. Meskipun pandemi ini paling tidak nggak bisa jadi tulang punggung keluarga, paling tidak ibu bisa membantu nih perekonomian keluarga suami. Akhirnya di situ tuh saya ngajarin mereka, Bu bikin ini aja, ibu punya apa, ibu bikin ini aja, nanti coba dijual, saya bantu jual. Ternyata alhamdulillah mereka mau. Dan dari situ tuh kesininya, Mbak saya pengen deh, saya punya izin, jadi biar saya lebih pede. Dia pede jual produk saya, dia bilang gitu. Dari situ tuh oke lah, kita perkenalkan beliau ke komunitas Gira Sukses ini gitu. Jadi dengan kesini beliau itu terbantu sekali. Oh ya Mbak, temen aku banyak dan produkku tuh banyak laku di pasaran kayak gitu. Oke, baik. Kalau mendengar cerita-cerita, belum ada tambahan mungkin, Mbak Eni? Bu Eni, Bu Agustina sama ya. Oke, baik. Nah, kalau mendengar cerita-cerita sukses itu sebenarnya menyenangkan, ya kan? Menyenangkan, kita aura happy itu kelihatan banget. Tapi kan tidak semua itu dalam kenyataannya, ya kan? Kenyataannya itu, banyak sekali hambatan-hambatan, kendala-kendala dan sebagainya. Bahkan mungkin kalau orang yang sampai ganti jenis usaha loh. Iya kan? Mungkin gini, saya dulu awalnya begini tapi kok rugi ya, akhirnya saya banting jadi usaha ini kayak gitu-gitu cerita. Nah, mungkin bisa diceritakan juga Mbak Fitri, ketika memang kita berada di satu titik di mana kita itu sudah stuck, susah gitu ya. Mungkin pernah mengalami ini, tapi kalau nggak pernah mengalami ya alhamdulillah ya. Nah, ini gimana solusinya gitu loh, Ibu Agus? Kalau saya tuh mungkin karena udah lama ya Pak, jadi terjun, dibohongin orang nggak bayar gitu kan. Last minute belum selesai, dipegang pembantu nggak bisa. Jadi akhirnya kita juga mikirnya gini, ini harus saya pikir 2 kali gimana caranya, cara pembayarannya, test foodnya juga harus jauh lebih baik, sama tetap tangan yang harus pegang sendiri. Jadi nggak bisa sembarangan. Kadang kepinginnya yang ngirit murah tapi hasilnya tetap beda gitu loh. Jadi kalau saya udah ininya gini, soal terjun bebas itu udah saya hal biasa. Mau ganti tempat yang lain untuk usaha lain kayaknya enggak deh, udah saya biar ini aja. Orang kan juga gitu, jatuh bangun itu hal yang biasa kan. Yang penting menyikapinya bagaimana sih. Oke, jadi apa yang dikatakan Ibu Agustina itu berarti ketika kita pada titik terendah, itu kita nggak perlu misalnya langsung diganti apa. Berarti mungkin kita koreksi dulu ya. Benar. Kira-kira kurang apanya ya sehingga membuat ini gitu kan. Sehingga mungkin dari step-step selanjutnya itu akan diketahui, kurangnya ternyata ini. Ternyata ini gitu ya. Berarti itu yang utun namanya ya. Jadi intinya lebih ke arah komitmen dan konsisten kita aja. Tetap bertahan pada produk kita. Gitu. Jadi selama ini ibu-ibu ini tidak pernah merasakan, wah udah biasa kayaknya ya, terpaan-terpaan itu loh, angin-angin badai itu udah biasa ya. Maju aja sambil introspeksi,
selama misalkan ada yang masuk diterima aja. Iya, bener nggak? Kalau kita dengerin mereka nggak maju-maju, Pak. Selera orang pasti beda. Tapi gitu. juga tapi juga dimasukin, didengerin. Tapi kita juga harus bisa tanggung konsekuen kalau kita salah, ya kita harus minta maaf. Betul. Itu yang utama. Jadi kalau saya biasanya gini, pada saat itu ada trouble, konflik. Saya pasti datang ke kantornya, saya mohon maaf, saya kasih tester lagi, nggak usah bayar, ini tolong diterima dengan baik. Kalaupun dia harus memotong uangnya, nggak apa-apa, saya terima gitu. Ini bahwa itu adalah konsekuen ibu gitu ya. Betul. Dan ini tentunya bisa jadi inspirasi buat yang lain gitu loh, Bu. Kalau misalnya kita dalam situasi seperti ini ternyata solusinya seperti ini gitu aja. Siap menerima dan tetap konsisten apa yang dikatakan oleh Mbak Fitri tadi ya. Jadi jangan keburu-buru untuk langsung memutuskan kayaknya nggak rezeki di sini misalnya. Nggak hoki di sini akhirnya diganti gitu. Nggak begitu ya, Bu ya. Oke, baik. Oke, ibu-ibu semuanya, nanti kita lanjutkan lagi obrolan kita pagi hari ini. Untuk Anda yang ingin bertanya silakan sahabat ya, 031 896 1514 atau bisa melalui WA kami 0811 309 1009 atau melalui medsos kami juga bisa langsung pertanyaannya disampaikan. Kami segera kembali setelah beberapa spot berikut ini. Suara Sidoarjo, lembaga penyiaran publik lokal pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Ya, sahabat, seiring bertambahnya usia, tubuh mulai bersifat asam atau asid sehingga mudah terserang penyakit. Karena itu segera perbaiki pola makan dan perbanyak asupan alkaline seperti sayur, buah, dan Cheers Alkaline Power. Cheers Alkaline air minum kesehatan dengan pH tinggi 8,5 yang setara dengan sayur dan buah, serta punya 6 manfaat, yakni meningkatkan metabolisme dan daya tahan tubuh terhadap virus, menjadi antioksidan alami pencegah kanker, menjaga kekuatan tulang dan gigi, membantu penyerapan mineral lebih efektif, membantu hati dan ginjal, membuang racun dari tubuh, serta mencegah sakit mah. Info lengkap Cheers hubungi Sutrisno 0821 4225 6646 0821 4225 6646. Cheers, healthy drinking water. CHEERS Cheers, CHEERS Cheers, CHEERS Cheers, air minum yang terbaik. Hey, cheers in the house. Cheers, air ber-pH tinggi. Cheers dapat membantu netralkan pH tubuh. Cheers mengandung antioksidan alami. Cheers, air minum terbaik untuk keluarga. Air minum sehat keluarga. Cuma Cheers, air minum dengan pH tinggi. Cuma Cheers, cara pesannya mudah, petugasnya ramah. Gratis ongkos kirim. Hey, Cheers in the house. Untuk pemesanan via WhatsApp di nomor 087777243377. Gratis ongkos kirim. Cheers in the house. Untuk wilayah Sidoarjo dan sekitarnya bisa menghubungi Depo Candi di 0821 4225 6646 0821 4225 6646. PT Inet Global sejak tahun 2005 bergerak di bidang ICT, Information and Communication Technology, Internet Service Provider atau ISP, web hosting dan domain, fiber optic system dan satelit atau VSAT, memberikan layanan jasa koneksi internet ke seluruh dunia dengan kecepatan tinggi dan harga yang kompetitif. Juga memberikan solusi dan jasa konsultasi pendistribusian koneksi internet, menyediakan solusi ICT yang komprehensif, terpadu dan disesuaikan bagi pengguna yang mencakup data infrastruktur, managed service, cloud computing, IT services, serta layanan digital yang fokus untuk memanfaatkan peluang yang mendukung dan menambah nilai pada bisnis utama tiap customer. Untuk layanan dan servis Inet, hubungi kantor pusat Jalan Kuningan Barat nomor 8 Jakarta. Telepon 021 299 66900. Kantor Surabaya, Intiland Tower lantai 11, Jalan Panglima Sudirman 101 sampai 103 Surabaya. Telepon 031 535 3955 031 535 3955. Inet Globalindo, the best service for great solution. Suara Sidoarjo, lembaga penyiaran publik lokal pemerintah Kabupaten Sidoarjo.
Sahabat, kali ini ada panggilan sidang dari Pengadilan Agama Sidoarjo atas nama Elsa Anissa Firdais binti Dedi Yuniardi, dulu tinggal di perumahan Gria Alamanda, Blok A331, RT 6 RW 3, Desa Duku Tengah, Kecamatan Buduran, Kabupaten Sidoarjo. Tapi sekarang tidak diketahui dengan jelas tempat tinggalnya. Untuk saudari Elsa Anissa Firdais binti Dedi Yuniardi, dimohon hadir di persidangan Pengadilan Agama Sidoarjo, Jalan Hasanuddin nomor 90, pada hari ini Rabu 6 Oktober jam 8 pagi. Panggilan sidang ini dari Pengadilan Agama Kabupaten Sidoarjo. Suara Sidoarjo, lembaga penyiaran publik lokal pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Ya, sahabat, kita kembali bersama dengan sahabat-sahabat dari UMKM Gira Sukses Sidoarjo ya. Di program Sidoarjo Kota UMKM. Nah, Mbak Fitri, Bu Eni, juga Ibu Agustina, sebelum kita sapa sahabat-sahabat Suara Sidoarjo lewat pertanyaan-pertanyaan. Nah, saya ingin tahu nih ke Mbak Fitri dulu ya. Sebenarnya saya tadi tuh agak heran juga gitu ya. Gini, untuk membuat lulu rempah ini kan tidak semua orang bisa ya. Pasti ada mungkin belajar dulu atau mengikuti pendidikan formal dulu, saya nggak tahu ya, karena tidak gampang itu menentukan komposisi dan sebagainya kayak gitu. Benar. Nah, ini awalnya gimana sih? Jadi, coba ada produknya nggak sambil mana ini? Oke, lulu rempah. Jadi ini. Oke, nah seperti itu ya sahabat ya. Oke. Jadi pertama kali itu kan saya bilang saya pernah jual lulur hitam. Lulur hitam itu khas Makassar. Hitam itu memang warnanya hitam. Warna hitam. Itu dari apa? Dihasilkan rempah. Dari jadi itu beras disangrai sampai hitam. Oh gitu. Kayak gitu. Itu yang bikin nggak tambah hitam nanti? Bukan ya? Itu salah. Itu ternyata lebih cerah. Oh, itu gitu. membuat cerah gitu. Itu sekali pemakaian bisa langsung terlihat gitu. Karena memang pada dasarnya bahan dasar beras itu yang ternyata beras itu banyak banget manfaatnya untuk kulit sebenarnya yang. Nah, dari situ tuh saya konsultasi, saya pendekatan dulu sama keluarga saya. Kebetulan keluarga saya orang Makassar, dari ayah itu Sulawesi. Saya juga mau pengen belajar, tante pengen belajar dong kalau misalnya lulur hitam seperti apa gini-gini. Dia bikin. Jadi dia di sana tuh ada perkumpulan yang dia tuh kayak menaungi ibu-ibu yang nganggur, dipekerjakan jadi itu. Bikin lulur tradisional bedak lotong itu. Jadi dari situ konsultasi, terus ternyata ini rempahnya kalau misalnya bikin lulur hitam itu seperti ini. Dan dari situ saya berinovasi. Kalau misalnya saya jual lulur hitam, berarti saya jual produknya mereka dong gitu. Gimana caranya lulur Fitri? Saya itu pengen bikin produk yang khas Jawa. Jadi Jawa itu kan sebenarnya terkenal akan rempahnya. Gitu. Dari situ tuh saya nggak mau, saya mau pengen lulur coklat rempah kayak gitu. Jadi di situ itu dari coklat ya, kakao kan? Bukan, maksudnya? Warnanya yang bikin coklat. Gitu, warnanya bikin coklat. Jadi ini kalau nggak bisa dibuka sih karena ini segel. Jadi kalau misalnya di Makassar itu terkenalnya lulur bedak lotong. Jadi bedak itu bedak, ya lotong itu hitam. Gitu. Kalau di Jawa Timur terkenalnya lampah, lulur coklat rempah. Gitu. Tapi waktu itu memang Mbak Fitri ikut hanya ini berarti resep dari turun temurun? Iya, benar. Oh gitu ya. Resep dari turun temurun. Terus saya konsultasi sama Dinkes. Dinkes itu ngitin perizinannya, ternyata ini kamu revisi ini bahannya. Jadi benar-benar ditunjukin komposisinya, kamu beras harus pakai berapa persen, terus misalnya kunyit harus berapa persen. Biar aman kan, kayak gitu ya. Tapi jelas saya nggak mau, pertama beliau menyarankan coba dikasih bahan tambahan pengawet. Ini saya jujur saya nggak mau menjelaskan kelebihannya aja. Pasti sebuah produk itu ada kelebihan dan kekurangan. Ini kekurangannya saya nggak pakai pengawet. Jadi kalau bisa kalau habis dipakai dimasukin kulkas. Gitu. Jadi saya menjamin produknya Bayris ini tanpa pengawet sama sekali, jadi aman. Minim kontraindikasi. Iya, tapi kalau sekarang itu kayaknya kebanyakan memang yang untuk skincare atau body care memang harus disimpan di kulkas ya. Iya benar. Iya kayak gitu memang. Biar lebih enak adem. Memang semua kayaknya sudah menghindari yang pengawet-pengawet kayak gitu ya. Oke, nah ini tentang apa tadi ya? Oh ya, kita ke pertanyaan aja dulu ya. Sebentar. Oh, satu lagi Mbak Fitri.
sekarang itu lagi tren yang glowing. Oh, iya. Iya kan? Benar-benar. Ini yang tadi saya mau tanyakan sampai lupa saya ya. Sekarang lagi Kelamaan di rumah jadinya. Benar-benar. lagi tren yang glowing, yang Korea nah, kayak gitu-gitu ya kan. Itu gimana sih menurut Mbak Fitri? Apa memang kayak beras Korea? Sorry ya, Iya. maksudnya beras Korea, bunga Korea, apa-apa Korea. Benar, Itu benar. sih gimana sih maksudnya? Apa memang begitu? Ini menurut pandangan Mbak Fitri aja. Kalau saya tuh kalau saya pribadi lebih suka yang nggak instan. Karena kalau misalnya instan itu pasti hasilnya nggak permanen. Udah itu udah kuncinya gitu. Apalagi ibu-ibu sekarang. Ini Lampah ini ternyata konsumennya tuh bukan hanya anak muda. Ibu-ibu yang paling banyak. Karena memang kadang ibu-ibu tuh males ya ribet. Dan kelebihannya Lampah ini tuh dia nggak usah digosok. Jadi cukup didiamkan aja 10 menit maksimal itu udah Diaplikasikan halus aja biasa iya, gitu ya. halus biasa diratakan gitu, nunggu sampai 10 menit dia kering, dia tuh udah langsung dibilas dan itu terlihat hasilnya. Nggak usah perlu digosok-gosok. Kadang ibu-ibu itu kan males, apalagi yang punya anak itu males gosok-gosok. Nah ini kelebihannya Lampah itu. Jadi nggak perlu. glowingnya benar ya? Iya, jadi langsung terlihat. Gara-gara kita itu pakai yang bengkuangnya itu, bengkuang sama beras. Kayak gitu, itu yang bikin glowing. Jadi Jadi- berasnya beras Jawa. Iya, Jawa aja. Kita karena memang di Sidoarjo ini terkenal rempah dan itu ya udah berasnya itu yang gitu. Oke, biar nggak susah-susah nyari ya. Iya benar. Oke, nah ini ada pertanyaan. Ini kebetulan kalau saya lihat ini ada 3 pertanyaan untuk Mbak Fitri. Jadi saya bikin langsung aja, nanti Iya, bisa benar. langsung dijawab ya. Satu lagi sama Bu Eni ya. Bu, apakah produk minuman herbal dan rempah herbal ini punya Bu Eni sama rempah sama Mbak Fitri udah ada surat izinnya? Ada. Sudah ya, pasti. Oke, Ada. sudah terjawab Mbak Agita Buduran ya. Jadi nggak panjang-panjang. Kemudian dari Jin ya, Bu, untuk minuman rempah dan herbal ini apakah bisa membantu penyembuhan penyakit asam lambung? Tuh. Bisa. Kalau Bu Eni pasti tadi, karena kan tadi sudah sempat bukan menyembuhkan tapi aman gitu ya. Aman ya, bukan aman ini. Kembali bagi lagi ini konsepnya minuman. Cuman kalau minum di rutini ada beberapa itu yang kalau contohnya kan yang sering konsumen beli untuk mengatasi kelancaran haid seperti itu kan, bau badan itu juga. Terus yang asam lambung pun juga suka karena asamnya enggak terlalu banyak ya kayak gitu. Jadi aman untuk yang juga, asam lambung maksudnya gitu ya. Salah satunya lambung itu karena ada salah satu rempah yang saya pakai itu bisa mengurangi lambung tadi, asam lambung tadi. Jadi emang Bu Eni produknya udah disiapkan begitu ya Bu ya. Kalau untuk Mbak Fitri tadi juga aman ya? Aman banget. Aman saya ya. menjamin itu aman. Kemudian dari Hafidza, Bu, apakah produk lulur rempah ini membuka untuk reseller? Pastinya. Jadi produk saya kebetulan by Riz ini saya ngomong tadi harga itu ada 3. Jadi itu ada harga end user, member dan reseller. Itu harganya tuh beda-beda. Jadi kalau misalnya end user itu misalnya ya nggak ada diskon. Member itu berapa 10% diskonnya. Kalau misalnya reseller 20% kayak gitu. Jadi pasti ada. Bisa langsung hubungi saya aja kalau misalnya memang mau tanya tentang reseller. Bisa membuka. Termasuk mungkin untuk Bu Agustina atau Bu Eni reseller? Saya juga Bisa ya Bu ya bisa. reseller Sudah ya? ada 2 reseller saya. Kayak gitu. Beda memang kan kalau Bu, kalau reseller itu harganya sama atau beda sih? beda. Reseller beda, Bapak. Beda. Tapi kalau reseller yang menjual Iya. itu juga beda atau sama? Jadi misalnya Bu Eni nih menjual misalnya ini 15.000 misalnya ya. Reseller juga sama 15.000 atau beda? enggak. Saya Jatuhnya bebas lebih aja. mahal. Yang penting saya gini, kalau reseller kan saya standar kan, misalkan langsung beli saya harganya sekian, gitu kan 10. Misalkan ada Bu, saya mau jual lagi. Ya nggak apa-apa. Harus Saya turun. kasih turun. Iya. Nah, gitu. Oh, gitu. Saya kasih turun seperti itu. Tapi kalau secara ini harganya sama, kita sebagai pembeli harganya mungkin sama atau beda ya? Bisa jadi beda, Beda. kan? Oh, Ya gitu. silakan reseller bisa ngambil. Saya belum nganuin tergantung tempatnya, Pak. Iya, Jadi betul. tergantung tempatnya. Kadang-kala orang kalau memandang ya itu tadi spesifik dari kunir asam saya kan beda. Jadi maka orang ngerasain juga pantas lah dengan harga segitu. Gitu. Ini termasuk juga Bu Agustina sama ya Bu ya? Sama Pak. Oke, baik. Kemudian pertanyaan berikutnya, apakah lulur rempah ini aman untuk semua jenis kulit? Aman.
Semua jenis kulit ya? Aman, dari yang kering sampai yang sensitif itu aman. Karena memang ya itu tadi, saya nggak pakai pengawet. Saya bisa menjamin nggak pakai pengawet. Jadi itu benar-benar aman. Oke, baik. Kemudian untuk Bu Agustina, ini tadi kayaknya udah disampaikan tapi nggak apa-apa ya. Dari Nurul yang ada di Krian, Bu, untuk produk kue ini bisa tahan berapa lama dan dapat diorder dalam jumlah besar kah? Bisa. Jumlah besar kah? Bisa kah? Benar, bisa Iya, iya. Bisa bertahan berapa lama tadi udah disampaikan ya Bu ya? 2 hari ya. Kalau masuk kulkas 4 hari kan ya. Terus untuk order yang besar itu bisa ya. Sekarang tergantung sama ini aja Ibu Agustina sanggupnya sampai berapa? Karena kan dibikin sendiri tangannya. Oke ya. Nah ini kita nggak terasa nih, kurang 3 menit lagi ya kita mungkin ke Ibu Agustina dulu. Ini Ibu Agustina, mungkin saran ya Bu ya. Saran-saran buat yang kita sebagai pelaku UMKM, kira-kira apa yang harus dipersiapkan bagi mereka yang mau memulai atau yang mungkin setengah berjalan atau yang seperti apa begitu dengan apa yang Ibu alami selama ini? Kalau saya mau ngasih tahu tuh gini, jangan takut untuk mencoba, jangan takut untuk jatuh, karena semua itu butuh proses. Orang yang kelihatannya sudah sukses itu pasti jatuh bangun, itu hal biasa. Jangan takut dicaci, jangan takut jatuh, jangan takut untuk mencoba. Itu aja kalau saya. Oke, baik. Kalau dari Bu Eni? Sama, kalau untuk memulai UMKM ini, satu yang pertama dikuatkan niatnya, yakin aja. Terus percaya sama produk kita, seperti itu. Dan juga harus konsisten, terus berulang. Dari masukan-masukan itu diterima terus. Terus belajar berbenah sehingga mendapatkan produk yang berbeda. Jadi kita katakanlah kalau seperti Kunir Asem ini kan banyak. Jadi saya harus punya spesifikasi sendiri. Saya punya nyiptakan pangsa pasar yang bagaimana. Dari situ kita harus sudah tahu memulai UMKM. Segmennya di mana sudah kita harus tahu. Seperti itu. Oke, baik. Kalau Mbak Fitri? Mungkin sebenarnya garis besarnya sama sih, harus komitmen dan konsisten gitu. Kita harus membangun image itu dari awal. Jadi kalau misalnya memang apalagi anak muda itu biasanya bisnis itu, aduh kok nggak laku ya, udah pindah yang lain lagi, itu jangan. Kalau bisa jangan. Karena memang kita dinilai dari konsistennya itu dari situ. Oke, baik. Nah sekarang bisa rewind lagi, diulang lagi. Untuk mendapatkan produk-produk ini bisa didapatkan di mana? Satu-satu mungkin Ibu Agustina bisa nomor WA-nya berapa, alamatnya di mana, ya, kemudian harganya didapatkan bisa dibeli di mana? Silakan Bu. WA saya 08 0878 53254545. Itu saya di Gading Fajar 1 di Buduran itu Pak. Kalau mau ngelihat kue-kue saya banyaknya di Instagram saya Agustina Yayu. Monggo kalau mau ngelihat di situ bisa dilihat karena di situ saya nggak campur sama itu, rata-rata semuanya kue-kue saya semuanya. Oke, tadi cake sama cookies ya Bu ya, khusus itu ya. Oke, kalau Bu Eni di mana ini Bu? Ya, bisa didapatkan langsung ke WA saya di 081 230 462446. Sekalian juga saya ada di Instagram Kunir Asem Mama D. Itu juga di situ, sama di FB. Mama D ini Mama D, huruf D gitu atau? DHE. Oh DHE, ya, Mama D. Iya, Bude, Pak D gitu kan. Ada itu juga terinspirasi dari ponakan saya itu. Apa ya waktu itu? Dia suka panggil saya Mama D gitu. Mama Bude, ya udah kan menjual. Ternyata alhamdulillah bisa berkah. Berarti saya tebakan betul tebakan saya. Kalau Mbak Fitri di mana ini Mbak Fitri? Saya di 081 9949 0030. Oke. Nah, kemudian dan atau bisa IG kita kan lagi ada komunitas Girah nih. Jadi kita Girah ini punya base camp di Taman Tiara. Jadi buat teman-teman atau jadi produknya nggak semata-mata hanya ini aja kan. Bukan, banyak. Jadi banyak teman-teman Girah itu banyak. Nah, jadi komunitas Girah itu banyak di situ.
Jadi kalau misalnya ada yang mau bertanya, boleh silakan datang ke Basecamp kami, kayak gitu. Di situ udah produk-produknya UMKM, terutama yang tergabung dengan komunitas Gira itu udah ada di situ semua, terdisplay di situ semua. Iya. Ini kalau misalnya diundang kayak diminta ngelatih gitu bisa nggak ya? Oh bisa, boleh. Dengan Boleh senang banget. hati. Mungkin dari desa atau PKK Boleh. teman-teman kayak gitu Dengan ya kan? senang hati. Boleh. Baik, terima kasih Mbak Fitri, Bu Eni, Bu Agustina. Sama-sama, terima kasih Oke, banyak. semoga ini usahanya sukses, lancar, laris, ordernya juga. Tapi yang penting juga jaga kesehatan ya Bu ya. Kemudian diharapkan juga mungkin ada inovasi-inovasi, ya kan? Inovasi-inovasi itu mungkin bisa nanti bertambah lagi produknya, nggak hanya kalau Bu Eni nggak hanya kunir asam, tapi mungkin apa gitu kan? Ada temulawak. Nah, itu by order khusus ya. Jadi ada juga yang minta, apalagi selama saya bisa, yang saya pernah, saya pasti bisa bikin yang terbaik. Saya nggak kecewakan. Salah satunya Bu Agustina ini. Yang pertama kali kasih komen. Bu Agustina juga nanti produknya siapa tahu nanti bertambah jadi bikin pizza kayak gitu-gitu ya Bu ya. Roti Mariam. Harus ke Arab dulu. Loh, siapa tahu ya. Tiba-tiba nyeleneh gitu. Off the box. Iya. Harus full tilt. Mbak Fitri juga mungkin nanti skincare-nya lebih obat anti jerawat misalnya. Pasti. Iya kan, atau apa gitu. Baik, terima kasih Ibu semuanya. Selamat pagi dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.